Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Arizal Alwi Hikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan kita ketemu lagi di kanal YouTube Lensa SN. Dan di episode hari ini ke-77 tanggal 19 Mei 2022 kita podcast. Dan podcast kali ini lagi-lagi begitu istimewa karena kita kedatangan tamu Pak Sekda Kabupaten Muba. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang Agus? Alhamdulillah sehat Pak. Saya boleh sebut di sini ya untuk penonton. Bapak Dr. Andes Haji Apriyadi MSI ya. Nah ini alhamdulillah sudah berkenan berkunjung ke studio Lensa SN Pak Apriyadi ya. Oke. Nah saya lihat tadi begitu energik, naik tangga begitu cepat, tetap fresh dan sehat. Nah untuk awal obrolan kita Pak ya, apa rahasia sehat dari Pak Apriyadi? Kalau saya sih memang dari kecil dulu untuk menjaga stamina supaya sehat ini yang pertama olahraga harus rutin. Oke Pak. Kemudian waktu harus disiplin. Saatnya tidur kita nggak boleh ditawar-tawar. Artinya jam 10, jam 11 malam udah harus istirahat. Oke Pak ya. Semua pekerjaan tunda, selesaikan, kemudian dilanjutkan besok. Itu aja. Makan teratur. Ya. Kemudian kurangi stres. Pak ya. Tapi bicara tentang stres Pak ya, kalau melihat pekerjaan Pak Sekda itu pasti begitu banyak Pak ya. Iya. Bagaimana manajemen stres dari Pak Sekda sendiri bisa mengaturnya itu Pak? Ya pertama permasalahan-permasalahan yang ada yang berpotensi untuk menjadikan kita stres itu kita kalau dia besar kan kita kecilkan. Oke. Kalau kecil kita benar-benar hilangkan, kemudian ya sudah, kalau sudah di rumah jangan lagi mengingati urusan-urusan di kantor itu, sudah di rumah. Gitu, rumah. Kemudian ya harus banyak-banyak diskusi sama istri tercinta. Untuk sharing Pak ya. Sharing biar supaya permasalahan-permasalahan yang berpotensi membawa kita stres itu bisa berkurang. Oke ya. Pak Apriyadi memang nun jauh di mata di Sekayu di sana Pak ya. Menjabat Sekda Muba dari tahun berapa Pak? Saya menjadi sekretaris daerah Kabupaten Musi Banyuasin itu dari tahun 2017. 2017 Pak ya. Dan kami infokan penonton Lensa SN bahwa Pak Apriyadi adalah putra asli Sekayu ya. Ya, alhamdulillah berasal dari Sekayu asli, Desa Bumi Ayu, Kecamatan Lawang Wetan. Oke, lahir tanggal 6 November 1967 benar Pak ya? Benar. Dan saya tadi mencoba klik di Google profil Sekda Muba. Waduh, lengkap sekali itu Pak ya. Kemudian profil Pak Sekda Muba Pak Apriyadi siapa yang tidak kenal ya. Kiprahnya walaupun di Sekayu tapi gerak langkahnya itu sampai ke Palembang. Nah, ini gimana ceritanya nih, Pak? Ya, jadi kita nih begini ya. Ya namanya bekerja kan pasti kerjaan kita itu kan pasti ada yang menilai, ada yang mengawasi ya. Saya terima kasih kawan-kawan media inilah yang membawa laporan kerja saya, laporan kinerja saya di Kabupaten Musi Banyuasin ini dibawalah ke provinsi atau ke Palembang ini, sehingga apa-apa yang terjadi di Musi Banyuasin itu kan bisa diketahui oleh masyarakat Sumsel umumnya dan khususnya kota Palembang, sehingga apa yang terjadi di Musi Banyuasin orang Palembang juga tahu. Jadi bagusnya wajah birokrasi Musi Banyuasin itu salah satunya adalah wajah sekretaris daerah. Jeleknya juga itu adalah wajah sekretaris daerah. Dan alhamdulillah barangkali sekarang kan orang melihat mungkin alhamdulillah penilaian kita mungkin orang melihat banyak sisi baiknya. Artinya disitulah sisi baiknya kinerja seorang sekretaris daerah, Dr. Andes Haji Apriyadi MSI. Alhamdulillah Pak ya. Nah menurut Pak Apriyadi ya, apa sih yang membuat hingga sorotan orang itu begitu banyak ke Muba sekarang ini Pak ya? Ya pertama Kabupaten Musi Banyuasin ini kan kabupaten yang APBD-nya cukup besar. Karena dia adalah salah satu daerah yang APBD-nya 5 terbesar di Indonesia, kabupaten. Boleh disebut itu Pak? Ya, mungkin sekarang posisi di 4,2 triliun untuk salah satu kabupaten, itu kabupatennya. Kemudian potensi sumber daya alam Muba ini kan banyak. Ada minyak, ada gas, ada batu bara, ada perkebunan dan lain sebagainya, sehingga banyak investasi asing. Asingnya dalam arti kata nasional dan internasional yang masuk. Sehingga banyak kepentingan di sini. Banyak
banyak sekali kepentingan regional, kepentingan nasional, sehingga MUBA ini adalah salah satu barometernya Provinsi Sumatera Selatan. Kalau ada terjadi sesuatu di MUBA, tentu sedikit banyak akan berimbas ke cepat menjadi provinsi, cepat diketahui di provinsi. Jadi yang terjadi baik di MUBA juga akan cepat terinformasikan, yang kurang baik juga akan cepat terinformasikan. Kemudian ya MUBA ini pernah dipimpin oleh seorang gubernur yang menjadi gubernur, yaitu Pak Alex Nurdin. Jadi orang melihat MUBA ini ya memang satu digit di bawah Provinsi Sumatera Selatan. Jadi memang MUBA punya daya tarik tersendiri dari sumber daya alam, dari sumber daya manusia, dan dari peta politik regional Sumatera ada pesona Selatan. Khusus Pak hingga apapun yang terjadi di MUBA itu selalu menjadi santapan media ini Pak ya. Kemudian di tengah potensi sumber daya alam yang diceritakan Pak Sekda tadi ya, mungkin ada yang belum tergarap maksimal mungkin sekarang Pak. Kalau yang kami perhatikan sekarang, yang masih sumber daya alam nih yang masih belum kita garap maksimal ini, salah satunya adalah potensi sumber daya pertanian. Pertanian dalam arti kata tanaman keras, yaitu perkebunan karet. Perkebunan karet itu ada 400.000 hektar di Kabupaten Musi Banyuasin. Kira-kira dari 400.000 hektar itu 15%-nya milik sektor swasta perusahaan, dan 85%-nya itu milik petani masyarakat Musi Banyuasin. Itu sudah tergarap maksimal atau gimana Pak? Untuk yang masyarakat? Kalau kebunnya sudah digarap maksimal, tapi hasilnya belum dikelola secara maksimal. Kenapa belum dikelola? Karena sekarang ini bayangkan di Musi Banyuasin ini penghasil karet terbesar di Sumatera Selatan, tapi satu pun industri turunan karet itu nggak ada. Oke Pak ya. Industri karet gelang aja kita nih beli dari Jawa nih. apa lagi? Mohon maaf, kondom aja kita beli dari luar. Jadi memang karet di MUBA itu disadap, dibekukan, dijual. Dijual di luar industri MUBA turunannya misalnya dibuat sepatu, sandal, karet gelang, keset kaki dan lain sebagainya. Dan menurut saya ini adalah potensi yang besar yang belum kita garap secara maksimal. Nah, kami pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mulai 2 tahun ke belakang ini sampai seterusnya kami sudah mulai melaksanakan proses hilirisasi gitu, Pak, ya? Karet ini. Sudah mulai Pak ya? Sudah mulai. Jadi karet ini kalau selama ini dibekukan, sekarang sudah mulai kami jadikan dalam bentuk latex. Karena latex harganya lebih bagus dan penggunaannya lebih banyak. Dan itu sudah membantu petani sekarang ini Pak ya? Untuk kondisi sekarang? Lumayan alhamdulillah. Kalau harga karet itu dalam bentuk beku itu misalnya di 10.000, kalau dia jual dalam bentuk latex itu bisa sampai 14.000. Ada 4.000 rupiah per kilogram selisihnya. Banyak selisihnya Pak ya? Tapi memang Bang Agus merubah kebiasaan masyarakat yang biasanya nyadap kemudian dibekukan, kemudian sekarang nyadap diangkut ya. Itu yang merubah kebiasaan kebiasaan ini. Dan itu mungkin yang sulit Pak ya. Memang. Tapi mulai dilakukan itu Pak ya. Itu sudah mulai kita lakukan. Selain sumber daya alam itu gimana yang kondisi yang lain? Mungkin migas Pak ya, belum digarap maksimal infonya. Migas yang belum digarap itu sebenarnya bukan migasnya tapi sektor batubaranya. Sektor batubara. Ya, kalau batubara kan kita termasuk yang setelah Muara Enim Lahat ada Kabupaten Musi Banyuasin dan ini belum digarap. Jadi sangat kecil sekali orang-orang yang menggarap ini, padahal kita hampir ada lebih kurang 30 izin usaha pertambangan batubara di Musi Banyuasin. Oke, saya tanya berikutnya tentang sumber daya manusia. Kaum milenialnya gimana itu Pak di Sekayu atau MUBA secara umum Pak? Kalau di Musi Banyuasin terutama di Kota Sekayu alhamdulillah kaum milenialnya juga cukup kreatif. Anak-anak muda di Musi Banyuasin itu terutama di Kota Sekayu itu juga anak-anak muda yang kreatif. Jadi kegiatan-kegiatan yang menggunakan media IT ini sangat besar. Bahkan di MUBA itu kan kalau Facebook itu sudah hampir 20% masyarakat menggunakan Facebook itu. Kemudian Instagram, WA dan lain sebagainya. Alhamdulillah, sektor-sektor UMKM pun sudah mulai tumbuh melalui sistem Bukalapak ala Musi Banyuasin. Kemudian saya sempat ada baca beritanya namanya tuh, Pak. Gojek ala Musi Banyuasin. Kalau MUBA namanya apa? Yungjack. Ada Yungjack namanya di MUBA itu. Oke, bicara tentang medsos Pak ya. Ini secara umum aja Pak ya. Bagaimana peran medsos
untuk kalangan muda atau milenial menurut Pak Afriyadi? Kalau menurut saya sekarang ini medsos ini kalau di kalangan milenial itu sudah memang barangkali saya lihat bahwa sudah hampir 80% anak-anak muda milenial ini sudah menguasai medsos. Bahkan kalangan ibu-ibu, bapak-bapak yang usianya sudah beranjak tua pun sudah mulai menggunakan. Ya, Jadi memang kalau medsos ini untuk anak-anak muda ini sekarang ini di mana-mana, apalagi seperti kami di Musi Banyuasin itu kan di Kota Sekayu itu kan ada spot-spot yang kita free kan. Ada spot gratis ya. Sehingga di pusat-pusat kota ada Pak ya. suatu kesenangan di hati melihat manakala di sore dan malam hari itu ramai anak-anak itu ngumpul di satu tempat karena menikmati free wifi yang disediakan oleh pemerintah daerah. Ya. Pemerintah Kabupaten Mubaya itu bicara tentang link medsos Pak ya. Nah, tentu Pak Sekda sebagai seorang Sekda ya, pejabat birokrat tertinggi nih benar Pak ya. Itu pasti banyak sekali teman Pak ya. Saya mau tanya yang santai dulu nih Pak ya. Apa sih arti teman bagi seorang Pak Sekda? Bagi saya teman itu adalah tempat bercerita, tempat saya melakukan refreshing, mengurangi tingkat kesibukan, stres yang ada. Jadi memang teman ini adalah tempat untuk mengungkapkan dan mengurangi tingkat kejenuhan yang dilakukan selama bertugas sehari-hari itu. Jadi kalau saya biasanya dengan teman-teman itu saya sering guyon. Guyon ya? Ya, guyon. Oke, di tengah hiruk pikuk pekerjaan Pak Sekda ya, tak bisa dilepaskan dengan politik Pak ya. Tentu ada teman politik, ada teman biasa. Nah ini menurut Pak Sekda gimana nih? Ada bedanya enggak? Beda. Kalau teman politik artinya bicaranya kita sering bicara guyon-guyon dan membicarakan soal-soal perkembangan politik terkini. Terkini ya. Baik di Musi Banyuasin maupun di Sumatera Selatan. Karena kan konstelasi di Sumatera Selatan tidak lepas juga ke Muba. Iya, konstelasi politik di Muba juga tidak lepas juga akan terpantau di tingkat regional Provinsi. Sumatera Selatan. Itu kalau sisi politik. Kalau teman yang biasa ya biasa, Seperti santai. Bapak jelaskan tadi ya, guyon dan sebagainya. Guyon. Nah, ini ngomong-ngomong tentang teman politik, pernah nggak dikecewakan teman politik ini Pak Sekda? Kalau saya melihatnya bahwa kalau urusan politik ini adalah kepentingan. Kepentingan. Ya, jadi pada satu saat kita barangkali bisa dikecewakan dan suatu saat nanti barangkali kita juga bisa disenangkan. Jadi menurut saya tergantung kepentingan. Tergantung kepentingan. Jadi tidak ada istilahnya dalam politik ini kita harus dendam tuh nggak ada. Manakala kepentingan kita berbeda ya kita harus berseberangan. Tapi begitu kepentingan kita sama kita harus bergandengan tangan. Oke. Ngomong-ngomong Pak Sekda, kita ditemani tim kreatif ya. Ada Ilham, ada Megi dan ada redaktur pelaksana. Ini sengaja hadir karena Pak Sekda ada ini. Mungkin ada yang mau nanya. Dedi? Oh, Ilham duluan ya. Iya Pak Sekda, saya mau nanya. Tadi Pak Sekda sempat mengatakan bahwa ada investasi asing nasional maupun internasional di Muba. Iya. Nah, bagaimana Pak Sekda mengatasi hal tersebut terhadap investasi lokal? Terus yang kedua Pak, tadi juga Pak Sekda sempat mengatakan anak-anak milenial di Muba sangat maju dan kreatif. Nah, bagaimana Pak Sekda menanggapi potensi anak-anak muda tersebut? Apakah ada rencana Pak Sekda untuk mendirikan wadah atau organisasi yang bisa menaungi anak-anak? Cepet nian kau tuh nanya tuh. Jadi menanggapi kebijakan investasi dari internasional, nasional dan lokal, terutama untuk melindungi kawan-kawan yang lokal ini, Bang Ilham dan Bang Agus, kami sudah membuat regulasi di pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Salah satunya regulasi yang kami buat bahwa setiap perusahaan yang berinvestasi di Musi Banyuasin itu untuk sektor pekerjaan tertentu dia harus mengakomodir potensi lokal, anak-anak lokal. Itu kami buat dalam bentuk peraturan daerah. Mau nggak mau. Jadi kalau mereka mau menerima karyawan yang sifatnya terampil nih. Kalau ahli kan kita nggak bisa. Ahli kan harus memang benar-benar ahli. Tapi kalau terampil kan bisa dilatih 3 bulan orang bisa terampil. Itu kami terapkan. Mereka menerima karyawan itu harus melalui pemerintah daerah. Penerimaan itu diseleksi oleh pemerintah daerah dengan pihak ketiga dan wajib hukumnya bahwa mereka menerima karyawan yang berasal dari dan itu sudah dilakukan Pak Sekda? Sudah. Kita beri sanksi kalau perusahaannya nggak mau, kita beri sanksi. Sanksinya apa? Proses layanan-layanan publiknya barangkali akan kita rem dulu.
Kita minta, kami menginginkan agar tingkat pengangguran di Kabupaten Musi Banyuasin ini berkurang. Siapa yang bisa membantunya adalah kawan-kawan yang berinvestasi. Tapi memang kewajiban kami juga adalah menjaga mereka supaya mereka tenang berinvestasi. Nyaman Artinya, ya, nggak lari Pak ya. Kalau mereka ada masalah kita bantu, ada sengketa dengan masyarakat kita tengahi. Karena mereka inilah yang punya potensi besar menumbuh kembangkan ekonomi di Kabupaten Musi Banyuasin. Kemudian Pak Sekda itu terkait dengan apa yang kaum milenial untuk wadahnya, kita sudah buka, yaitu yang namanya tadi kami barusan meresmikan namanya rumah Gambo namanya. Rumah Gambo itu adalah salah satu rumah tempat berkumpulnya produk-produk lokal yang akan kami dorong dengan menggunakan media sosial ini untuk berjualan di media online. Media online. Ya. Oke. Dengan menggunakan potensi anak-anak muda ini. Udah puas Ilham pertanyaannya? Dedi ada yang mau tanya? Lewat? Mungkin boleh. Apa deh? Terkait pertanian ya. Iya. Karena pertanian kan selain karet dan digebrak dimajukan untuk menjadi karet cair. Mungkin untuk pertanian seperti padi atau gimana sumbangsi pangan nasional gimana ya? Kalau untuk pertanian dalam arti kecil, misalnya khusus untuk pertanian padi, kita punya potensi pengembangan padi ini untuk pasang surut itu ada 30.000 hektar yang bisa ditanam atau dipanen 2 kali. Itu satu kecamatan namanya Kecamatan Lalan itu potensi pertanian padinya itu kalau digarap setahun itu bisa 2 kali. Kemudian di daratan itu tada hujan ini ada lebih kurang hampir juga mendekati 20.000 hektar. Tapi yang paling potensial ini sebenarnya yang pasang surut. Pasang surut itu kalau kalkulasi kami 1 hektar itu bisa mencapai 5 sampai 6 ton per hektar per sekali panen. Bisa 2 kali karena memang dia diatur sistem irigasi. Dan memang masyarakatnya sangat mendukung di sana untuk pertanian. Namanya Kecamatan Lalan, itu memang lumbung padi Kabupaten Musi Banyuasin dan pendukung supporting lumbung pangan Sumatera Selatan dalam rangka mendukung Sumsel Mandiri Pangan yang menjadi inovasinya Pak Gubernur kita Pak Herman Deru yang sedang digalak-galakkan sekarang. Di antara begitu banyak program, agenda, mungkin masih ada cita-cita lain dari Pak Sekda untuk Muba sendiri, Pak? Ya, cita-cita saya sih selaku pejabat di Kabupaten Musi Banyuasin selaku sekretaris daerah, pertama saya ingin sekali melihat bahwa Kabupaten Musi Banyuasin ini terutama masyarakatnya yang kalau bicara soal kemiskinan berada di nomor 2 dari belakang ini. Saya ingin sekali ke depan itu bahwa masyarakat Musi Banyuasin itu ya tingkat kesejahteraan, tingkat kemiskinannya jauh berkurang. Nah, itu yang menjadi keinginan kita semua dengan kekuatan sumber daya manusia dan kekuatan sumber daya alam serta kekuatan sumber daya anggaran yang ada di Musi Banyuasin. Ngomong-ngomong tentang Pak Sekda ya, ini pejabat birokrat tertinggi nih ya di pemerintah Kabupaten Muba. Ada cita-cita politik nggak nih Pak? Nah ini menuju 2024 ini Pak. Kalau cita-cita kan ibarat pepatah tuh gantungkan cita-citamu setinggi langit. Soal nyampainya di mana itu urusan kakek. Yang penting cita-cita dulu kan. Siapa yang tidak mau menjadi top manager di masing-masing daerah ya. Tapi bagi saya jalani saja dulu. Karena posisi sekretaris daerah ini saja sudah menurut saya sudah bersyukur bahwa saya bisa duduk kembali ke Kabupaten Musi Banyuasin, ke tanah kelahiran, menjadi komandannya ASN di Kabupaten Musi Banyuasin. Soal keinginan ke depan, peluang misalnya untuk menjadi orang nomor 1 di Musi Banyuasin, kita lihat nanti Pak ya. Ini ngomong-ngomong soal politik juga Pak ya. Ini sampai ke Palembang juga. PJ Bupati Muba ini Pak ya. Ini
Kan udah mau berakhir Pak ya, yang Bupati yang sekarang. 2 hari lagi ya? 2 hari lagi ya? 2 hari lagi kan? Jumat, Sabtu, Minggu, 3 hari nih. Nah, 3 hari lagi. minta statement dari Bapak sedikit tentang PJ Bupati Muba yang beberapa nama mulai naik ke permukaan ini Pak. Termasuk nama Pak Sekda Priadi masuk disebut-sebut calon kuat. Nah, tapi kami belum tahu siapa yang apa dilantik atau jadi nanti Pak ya. Ya, terkait nama-nama yang disebut tadi kan ada 3 nama, kemudian ada katanya Pak Sekretaris Daerah, saya sendiri disebut-sebut salah satu kandidat sebagai kuda hitam yang punya peluang untuk ya bagi saya sih kita siap saja. Yang namanya amanah apapun bentuknya, kapanpun ya, siap. Jadi, kalau memang diberikan kesempatan siap, tidak pun artinya PJ yang turun pun saya siap untuk membantu. Jadi Pak Sekda sendiri sudah dengar-dengar ya namanya disebut-sebut untuk kuda hitam tadi ya, menjadi PJ Muba ya. Kalau dapat amanah siap ini Pak ya? Iya siap. Walaupun sudah ada itu tadi, ada yang ngomong selamat Pak Sekda. Saya bilang kita belum bisa ngomong iya karena memang belum ada pihak-pihak resmi yang menghubungi. Oke siap Pak ya. Minta statement sedikit tentang PJ Bupati Muba. Ada apa nih statement ya? Kalau PJ Bupati Muba itu sangat berperan nanti untuk Pilkada 2024. Menurut Pak Sekda sendiri gimana statement itu Pak? Ya kalau menurut saya memang peran seorang bupati itu kapanpun dimanapun perannya akan sentral. Apalagi mendekati tahun-tahun politik dia akan sangat sentral. Oleh karena itu memang ya siapapun yang ditunjuk jadi penjabat bupati Musi Banyuasin, ya dia punya fungsi yang sangat kuat untuk menggerakkan dan menjalankan peta politik yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Itu tentu ya tinggal bagaimana dia sendiri melaksanakan itu. Apakah dia bisa melaksanakan itu dengan baik sehingga tidak membuat kegaduhan, ataukah dia akan menjalankan itu dengan hal-hal yang tidak baik sehingga akan membuat kegaduhan di daerah itu. Tapi saya berharap siapapun yang jadi penjabat Muba, dia harus melaksanakan pembinaan politik di Musi Banyuasin dengan baik sehingga dia tidak akan membuat kegaduhan pada saat Pilkada 2024. Menurut Pak Sekda, ini orang Sekayu Muba asli ini ya, ada rahasia tidak Pak ya? Bagaimana sih sebenarnya memikat hati warga Muba? Nah, ini bagi info ya. Siapa tahu ada yang mau terjun untuk Pilkada Muba nanti Pak ya. Jadi begini Bang Agus. Warga Musi Banyuasin itu kalau saya perhatikan itu sebenarnya secara garis besar terbagi dari 2 segmen. Segmen barat dan segmen timur. Segmen barat ini adalah penduduk asli yang berada di pinggir aliran Sungai Musi sebagai muara dari beberapa sungai yang disebut orang Batanghari 9. Kemudian di timur itu, di lintas timur itu adalah penduduk warga negara Indonesia yang berasal dari Jawa yang dulu programnya Pak Soeharto ditransmigrasikan. Jadi ada 2 segmen. Nah, ada 2 segmen ini, satu segmen Jawa, satu segmen pribumi. Nah, bagi yang segmen pribumi ini treatmentnya khusus, nggak bisa. Orang pribumi ini harus ada treatment khusus, nggak bisa diajak main keras tuh nggak bisa. Oh gitu Pak ya. Dia harus didekati dengan cara, kalau bahasa kami Sekayu itu dengan cara wong kita. Ya. Nah, kalau bahasa Indonesia diorangkan. Nah, kalau bahasa Sekayu itu diurangke. Diurangke artinya dihormati. Kalau ketemu, kalau kita yang mudoni, kalau dijingo panggil koyo, panggil mama. Kalau betina agak tua dipanggil wa, disujuti. Kalau kita kenal ditegur dulu, disapa namanya. Dia akan lebih dihargai ya. Gitu. Jadi harus ada sentuhan-sentuhan khusus ya. Tidak bisa dengan jual program tuh tidak bisa dengan jual program tapi harus disentuh dari sisi itu. Nah, untuk segmen yang berikutnya Pak, yang orang Jawa pendatangan, Jawa ini kan kita ada patronnya. Ada orang yang diikuti oleh mereka, misalnya kiainya. Ketua kelompok komunitasnya. Lain lagi cara menyentuhnya. Mereka lebih senang disentuh dengan hal-hal yang sifatnya kesenian dan lain sebagainya, keagamaan itu aja gitu. Pak Sekda udah bongkar rahasia itu ya, cara mendekati warga Muba ya. Ngomong-ngomong ini kayaknya Pak Sekda udah melakukan 2 hal itu kayaknya Pak ya. 2 hal di segmen itu Pak ya. Saya sih karena memang dari dulu banyak bekerja di sektor itu. Artinya memang saya birokrasi, tapi tugas saya di birokrasi ini lebih banyak bersentuhan dengan seperti itu. Pada saat saya menjabat kepala bagian kesejahteraan rakyat kan urusan saya ini urusan masyarakat.
urusan masyarakat miskin, urusan keagamaan dan lain sebagainya. Sehingga saya lebih banyak berada di lapangan. Gitu. Dan mentor saya mengajarkan saya, memberikan pengetahuan itu. Mentor saya Pak Alek Nurdin tuh mengajarkan saya, begini loh cara mengambil hati masyarakat di suatu daerah. Dan respon masyarakat gimana, Pak? Ya alhamdulillah. Respon masyarakat bagus, cuman kita sendiri yang repot. Gimana itu repotnya, Pak? Repotnya saya harus meluangkan waktu. Begitu harusnya banyak Sabtu ya? Minggu itu acara untuk keluarga, saya harus safari dari sedekah ke sedekah, dari acara ke acara. Karena kalau nggak kita hadiri, kalau mereka misalnya, kecewa kalau tidak dihadiri, Pak ya. Mengobati rasa kekecewaan itu kan berat. Kalau kita datang, mereka akan bangga. Didatangi seorang. Kalau ada acara kawinan harus Pak Sekdanian harus datang caknya, Pak ya. Iya, ditunggu kadang tuh baru nak duduk kita udah disuruh sambutan ini. lagi. Ya itulah risiko menjadi salah satu pejabat yang dikenal oleh masyarakat. Dan memang diharapkan oleh masyarakat, ya udah kita harus, keluarga pun harus ikhlas memberikan kesempatan juga untuk masyarakat. Dan support keluarga gimana, Pak? Saya termasuk orang yang bersyukur. Alhamdulillah istri dan 3 anak saya sudah terbiasa dengan kondisi seperti ini. Jadi artinya mereka juga sudah memaklumi bahwa orang tuanya, istri Tenisa juga sudah memaklumi bahwa suaminya bukan milik keluarga ini saja, jadi sudah menjadi milik masyarakat, Pak ya. Milik masyarakat. Jadi nggak bisa komplain terlalu sering. Paling-paling masa kok sudah 3 kali 3 minggu kita tidak kemana-mana ya, apa boleh buat, inilah yang terjadi. Ngomong-ngomong ini saya menarik ngobrol politik, Pak ya. Udah ada mulai pendekatan belum sama Pak Sekda ini? Kenapa aku pengen jadi calon wakilnya kayak gitu? Atau pengen jadi sponsornya? Nah gimana? Kalau yang guyon-guyon itu kan udah mulai ada, Pak ya. Termasuk kawan-kawan yang dari partai itu, Pak Sekda, gimana nih kalau 2024 nih kalau maju kita gabung yuk. Saya bilang, aku ini nak begawi dulu. Siap. Aku belum memikirkan untuk 2024, tapi aku ingin menuntaskan dan menjalankan tugas selaku sekretaris daerah dulu di Mubah. Soal 2024 itu memang sudah kita pikirkan, tapi belum akan kita bicarakan. Siap. Tim kreatif udah berapa menit kita, Dek? 27 menit, ya Allah. Terasa, ngobrol dengan Pak Sekda tanpa terasa ya. Dan biasanya di penghujung obrolan Pak Sekda, kita ada pesan, kesan atau harapan dari tokoh yang hadir kepada penonton Lensa SN. Karena Pak Sekda adalah Sekda Mubah. Mungkin untuk warga Mubah aja, Pak ya. Silakan pesan, kesan atau harapannya. Silakan, Pak. Ya, pesan ini untuk warga Musi Banyuasin yang insya Allah barangkali akan menonton, mendengarkan apa yang kita lakukan ini. Jadi pesan saya pertama terkait dengan kondisi Mubah seperti sekarang ini menjelang akhir masa jabatan ini, saya mohon kepada semua komponen, semua elemen masyarakat Musi Banyuasin agar kita tetap menjaga kekompakan, menjaga kondisi Musi Banyuasin yang sekarang ini sudah mulai bangkit kembali dari beberapa permasalahan yang ada. Ayo kita jaga, apalagi sebentar lagi kita akan mendapatkan pemimpin baru di Musi Banyuasin. Ayo kita sama-sama jaga kondisi. Kemudian yang kedua, kepada seluruh orang-orang yang sering dan senang menonton di podcast Lensa SN ini, saya berpesan ikuti terus, karena saya perhatikan termasuk saya salah satu orang yang senang mengikuti podcast ini. Saya lihat bahwa orang-orang yang diundang oleh Bang Agus ini ke Lensa SN ini orang-orang yang memang punya kualitas. Punya kualitas dan punya kemampuan. Jadi kita juga secara tidak langsung bisa belajar, menimba ilmu dari mereka tentang apa-apa yang mereka bicarakan. Karena pada dasarnya kita manusia ini kan tidak pernah cukup untuk menambah kemampuan kita. Dan yakin saya akan bermanfaat. Amin. Terima kasih apresiasinya Pak Sekda. Penonton Lensa SN jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube ini agar informasi menarik dari kanal YouTube Lensa SN tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.